Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras oben. Saya kira memasuki bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh para tokoh, terutama seorang muslim yang bermuhasabah, introspeksi diri atau refleksi atas keimanan dan ketakwaan dirinya. Apalagi kita rakyat jelata, kesempatan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Tapi ternyata tidak demikian dengan Pak Amin Rais. Memasuki hari pertama puasa kemarin, dirinya malah mengunggah postingan analisis yang sangat ngawur, membuat tuduhan kepada pemerintah, utamanya Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani, bahwa isi perut berbagai kebijakan nasional Pak Jokowi satu demi satu mulai terbongkar secara alami. Jadi rezim yang banyak berisi oknum-oknum bandit mulai sulit untuk ditutupi. Sebagai sesama muslim, pengen nangis rasanya mendengar paparan Pak Amin. Menangis bukan karena apa yang disampaikan itu adalah kenyataan, tetapi malah berisi fitnahan yang tidak berdasar sama sekali. Dan penyampaian itu hampir seperti postingan para haters Pak Jokowi. Bedanya Pak Amin menyampaikan dengan pelan, berisi kata-kata yang mencerminkan intelektualitasnya. Tapi jika disimpulkan isinya sampah. Mengapa begitu? Karena argumentasi yang diajukan tidak berdasar, bahkan begitu mudah dibantah. Ada beberapa tuduhan yang kita tahu itu bersifat fitnah, karena sudah banyak fakta yang menjawab apa yang dituduhkan itu tidak benar. Pak Amin membuka pembicaraan dengan menyebut rezim berisi oknum bandit yang mulai sulit ditutupi. Itu menggambarkan terbongkarnya kekayaan Pak Rafael Alun, pegawai Dirjen Pajak yang kekayaannya di luar batas kewajaran. Pak Amin, Pak Rafael sudah dipecat dengan tidak hormat, kekayaannya sedang diselidiki. Artinya dia bekerja tidak sesuai aturan. Dan kalau memang secara sistem, otomatis orang di lingkaran itu ikut terseret. Buktinya beberapa oknum pegawai Kementerian Keuangan, baik yang di Bea Cukai maupun di pajak, tidak berkaitan sama sekali. Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini menyebut Bu Sri Mulyani pura-pura kaget. Wah, bahkan sok menasehati supaya Bu Sri jangan tidak bunuh diri. Beneran Pak begitu? Mendengar kalimat sampean itu luar biasa sakitnya Pak. Bagaimana bisa Bapak yang mestinya arif malah terlihat bengis? Kenapa begitu tega menuduh Bu Sri menghadapi kasus ini sebagai sandiwara? Memikir berat, terlihat sedih. Wah Pak, sebagai orang yang sudah tua, apalagi politisi, tentu menghadapi orang yang pura-pura dengan yang beneran sedih pasti tahu. Yang pura-pura sedih dan beneran sedih gitu loh Pak. Jangan juga menganggap kalau Rafael Alun membobol uang negara karena kelemahan sistem. Lihat keluarga sampai sendiri ngurusi 5 orang aja nggak bisa kok. Coba, ada yang tidak mau mengikuti partai sampean, ada yang melakukan KDRT sama Mbak Putri Zulfa itu, putranya Pak Zulkifli Hasan. Jika anak tokoh saja Mas Muntas tuh, anak sampean tuh berani melakukan KDRT, bagaimana dengan yang lain? Nih, Anda sendiri merusakan didik gitu. Tidak bisa mendidik anak sampean. Itu cuma 5 orang. Bagaimana kalau yang misalnya
pemerintah atau Bu Sri Mulyani ini. Anak buahnya ribuan, Pak. Kalau setidaknya dalam hal pengawasan satu anak buah yang gagal, itu adalah yang wajar, Pak. Memangnya mereka punya anak buah berapa, Pak? Coba sampean bayangkan. Bukan 1.000, bukan 10.000, Pak. Bahkan puluhan ribu. Apa Pak Amin tidak melihat ketika Menteri Keuangan dipojokkan waktu tampil di acara Kick Andy? Lihat tidak bagaimana reaksinya? Kalau memang tidak punya pengalaman mengelola atau mengatur anak buah, tidak usah sok tahu. Apa yang Pak Amin sampaikan itu bukan lagi kritik, bukan lagi tuduhan, tapi itu fitnahan yang keji, Pak. Dan itu dilakukan di hari pertama bulan puasa. Bisa jadi Anda tidak merekam waktu puasa, tetapi postingan itu muncul hari pertama puasa. Tidakkah Ramadan itu waktu baik untuk saling mengingatkan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjalani puasa yang baik dan benar seperti apa? Banyak teman-teman saya yang kebetulan aktif di Muhammadiyah kecewa, marah, tidak sedikit yang merasa malu dengan segala yang Bapak jalankan. Seperti postingan dengan judul "Tangan-tangan malaikat membongkar kebusukan rejim." Betapa busuknya pikiran Bapak ke Pak Jokowi. Penting untuk diketahui, pemerintah Pak Jokowi bukan pemerintahan tanpa kekurangan. Banyak dari kita tahu kurangnya di mana. Tetapi kekurangan itu tidak kemudian membuat sah melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu, Pak. Termasuk masih saja nih rasa suzon, negative thinking, berprasangka buruk kepada Pak Jokowi akan menambah 1 periode lagi. Bukankah Partai Umat sudah melewati tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu 2024? Itu berarti pemilu tahun depan harus berjalan. Dan akan ada pergantian presiden. Partai Umat sendiri sudah mengundang orang yang didukung sebagai bakal capres. Salah duanya Pak Anies Baswedan dan Pak Gatot Nurmantio. Mengapa masih berpikir kalau Pak Jokowi akan menambah masa jabatannya? Tidak ada niatan dari Pak Jokowi mengganti konstitusi. Pak Amin Rais juga menyoroti nih 2 pernikahan anak Pak Jokowi yang dianggap terlalu mewah atau foya-foya. Tidakkah Pak Amin tahu pernikahan seluruh anak Pak Jokowi itu menjamu masyarakat luas? Pun mereka sama sekali tidak menerima sumbangan dari manapun. Silakan cek, apakah putra Pak SBY, baik Mas AHY atau Mas Ibas, juga menerima tamu dari masyarakat luas ketika menikah tempo hari? Beberapa hari pernikahan itu digelar, dan di mana tempatnya? 2 dari anak Pak Jokowi diselenggarakan di gedung nikah miliknya sendiri. Tidak perlu menyewa. Hidangannya juga dari catering milik Mas Gibran sendiri. Dan pasti biayanya bukan berasal dari negara, dari kantongnya sendiri. Bahwa sebagian itu sumbernya dari APBN. Ya, karena Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Mas Bobi sekarang kan digaji dari negara. Jika tokoh-tokoh nasional kita cetakan pola pikirnya seperti Pak Amin ini, mau jadi apa masa depan bangsa? Dia melupakan banyak hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi pada negara. Mungkin ratusan juta rakyat Indonesia yang merasakan betul keberhasilan program Pak Jokowi. NTB, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, dan provinsi lain. Di mana pada 2019 Pak Jokowi kalah Pilpres
Apakah ke-13 provinsi itu tidak digarap pembangunannya? Atau setidaknya alokasi anggarannya minim mesti? Tidak sama sekali. Perhatikan Pak Jokowi, tetap sama besarnya. Demikian opini UPN hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.